Seandainya teman orang itu bisa diajak video call, jangan fokus ke muka ya guys ya, jangan fokus ke muka saat video call. Lihat kanan kiri, jangan fokus ke muka aja, jangan lihat kanan kiri. Tapi pun Kuti lagi nyaksikan Mas Super Project YouTube channel. Jangan lupa klik like, subscribe, jama share new kawan minak muari ini. Selamat menyaksikan. Tapi pun Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project. Jadi di video kali ini gue nggak akan bahas masalah perjalanan, gue nggak akan bahas masalah dunia bis-bisan, gue nggak akan bahas masalah itu. Tapi yang ini mungkin lebih penting dan lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang sedang mengalami, yang mau mengalami, yang baru saja mengalami ya kejadian semacam scam gitu, semacam penipuan. Tapi ini bukan modus seperti di video-video gue sebelumnya, bukan. Tapi ini tentang modusnya adalah pacaran guys ya. Pacaran. Jadi ini menimpa bukan hanya laki-laki aja, ini juga perempuan. Gue juga pernah dapat cerita seperti ini ya. Oke, buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Kita akan mulai ceritanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi sebelum gue bahas ya masalah penipuan seperti ini, gue mau cerita dulu. Gue punya tetangga dan temennya itu kemarin curhat bareng di rumahnya sambil ngopi ya, sambil santai. Jadi dia sekitar 2 tahun yang lalu dia kirimi pesan di sosial media Facebook ya, pesan dari cewek yang gak dikenal gitu, tapi memang ceweknya ini cantik guys ya. Terus terang gue aja mungkin sedikit ngiler gitu ngeliatnya ya, karena memang cantik. Jadi temen gue ini dikirimin pesan sama cewek, kemudian berkomunikasi dengan intens, dengan ya seperti orang lagi PDKT lah gitu kan. Nah, kemudian mereka berlanjut komunikasi di WhatsApp ya, WhatsApp, di Facebook, di ini. Pokoknya dia terus berkomunikasi dan intinya mereka sepakat untuk jadian gitu guys. Ya, apa bahasa istilahnya ya? Berkomitmen atau istilahnya jadian gitu ya. Tapi dari cerita yang gue saring dari teman gue ini guys, ada beberapa hal yang janggal menurut gue. Seperti dia hanya bisa ditelepon pada jam-jam tertentu, khususnya malam hari ya guys ya. Kemudian dia nggak pernah mau diajak video call. Kemudian dia setiap diajak ketemuan selalu alasannya besok, lusa, tahun depan, minggu depan, kayak gitulah ya kan. Jadi ini adalah ciri-ciri utama seorang penipu guys ya. Atau mungkin penjahat ya, penjahat kelamin ya, mungkin kayak gitu juga. Kemudian singkat cerita teman gue ini dia jadian, sepakat gitu jadian, telepon-teleponan ini. Cuma lebih mirisnya lagi si cewek ini bukan namanya, maksudnya biasanya kebanyakan, nggak semua, tapi kebanyakan cowok ini kalau diajak ngobrol yang masalah berbau-bau perut ke bawah ini biasanya kan senang guys ya. Jadi kayak gitu, kemudian dia terhanyut gitu guys ya, terhanyut, kemudian mungkin ya saling tukar-tukaran foto anggota tubuh kayak gitu, karena cinta, karena perasaan sayang gitu kan, karena juga memang nggak tahu gitu kan, namanya teknologi ini kan sekarang keren, mungkin temen gue itu gaptek atau gimana gitu kan. Jadi intinya mereka udah ada terjalin perasaan cinta lah gitu ya, satu sama lain. Kemudian yang lebih mirisnya lagi, kawan gue nih, si cowok ini sering transfer guys ya, transfer ke cewek ini. Kadang cewek ini alasannya buat inilah itulah, namanya cowok kalau udah cinta sama cewek ya, ceweknya pengen minta apa itu sebisa mungkin diturutin gitu kan. Jadi intinya kawan gue ini transfer lah guys ya, transfer. Cuma salutnya gue sama si cewek ini, dia semacam kayak tuker-tukeran gitu guys ya. Mungkin si cowoknya ini transfer 5 kali, si ceweknya sekali. Tapi anehnya tuh si ceweknya ini asal abis transfer dia minta beliin A, B, C, isin pulsa lah ini, intinya abis gitu guys. Nah setelah kayak gini, gue kasih masukan kemarin ke kawan gue ini ya, kawan tetangga ya. Tapi dia tetap nggak mau dengerin gitu guys, karena dia udah cinta. Gue udah ngomong, mas, sangat berbahaya kalau kita kirimin foto seperti itu, apalagi kita sampai ngirim uang itu kan, itu sangat bahaya. Terus saya tanya, mas udah pernah ngelihat orangnya langsung belum? Terus komunikasi selama ini gimana? Ya hanya kirim pesan sama telepon gitu. Kemudian setiap kali ditanya video call mas, rusak handphonenya, selalu kayak gitu. Terus lagi sibuk, lagi apa gitu kan.
Nah sedangkan gue janggal guys, janggalnya gini. Cewek itu ya mengaku kerja di bank yang katanya dari pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore atau jam 4 sore dia nggak megang handphone. Oke, masuk akal guys, masuk akal itu. Tapi emang bank tuh kerjanya dari pagi sampai sore gitu guys ya, maksudnya nggak ada istirahat, nggak ada sholat, nggak ada apa gitu kan, nggak mungkin banget guys. Itu satu yang janggal. Yang kedua, cewek ini kalau diajak ngobrol masalah pinggang ke perut itu biasanya kan agak tabu guys, tapi ini seneng guys. Dua. Yang ketiga, si cewek ini mengaku kerja di bank gitu ya, kerja di bank, tapi kenapa hanya sekitar 500 sampai 1 juta kok minta transfer terus. 3 guys. Yang selanjutnya, dia bilang katanya siap dinikahin cara apapun, maksudnya dinikahin siri, dinikahin apa gitu kan. Sedangkan si wanita ini guys ya, yang kerja di bank biasanya itu kan wanita-wanita yang high class gitu guys, kok mau dinikahin siri gitu kan. 4. Kemudian yang bikin gua janggal ini masalah transferan guys. Dia transfer, dia mengaku kerja di bank, tapi dia transferannya tuh pakai atas nama orang lain ya. Itu 5. Kemudian setelah dia komunikasi, telepon-teleponan, mungkin sayang-sayangan, mungkin rayu-rayuan di telepon itu, ada satu yang janggal, dia nggak pernah mau dibuat video call. Sekarang ya guys, zaman sekarang nih, cewek kerja di bank itu kan udah high class guys ya. Mungkin kalau gue juga kerja di bank, gue pakai handphone Android nih, mungkin udah mungkin gue malu ngeluarinnya gitu di depan teman-teman, itu gue mungkin malu ya. Tapi ini kok sampai dia bilang katanya handphonenya rusak ya kan. Paling nggak kalau gue kerja di bank itu paling jelek iPhone guys ya, iPhone boba atau iPhone terbaru lah ya, yang kamera depannya nih cetar. Karena ini adalah kamera depan ini vital buat kaum wanita ini, bener nggak ya kan. Itu yang keberapa tadi, sampai saking banyaknya kejanggalan-kejanggalan itu gue jadi bingung gitu kan mau nyebutnya. Selanjutnya ya, kejanggalan berikutnya, kalau setiap kawan gue ini ngirim uang gitu kan untuk beli telepon baru gitu, dia nggak pernah mau guys, iya nggak pernah mau. Selanjutnya, kejanggalan berikutnya, setiap kali diajak, ayo besok kita ketemuan dulu ini, ya besok ternyata bandaranya banjir atau gempa bumi atau apa, besok lagi. Nah kebetulan kejadian di kasus teman gue ini udah hampir setahun guys ya, udah hampir setahun. Jadi memang janggal, cuma namanya orang udah cinta guys, laki-laki tuh udah cinta, udah matanya dibutakan oleh cinta ya, itu dinasihatin kayak apa nggak bakal masuk guys ya, nggak bakal masuk. Mungkin di depannya iya di depan yang nasihatin, tapi kayaknya nggak bakal dilakuin gitu. Jadi buat temen-temen, mudah-mudahan cerita gue ini bisa jadi masukan ya, jadi masukan, ataupun ada temen yang ngalamin masalah yang sama, mungkin bisa diingatkan gitu, atau keluarga kita agar lebih mawas diri. Yang pertama, kita jangan sampai kenalan sama wanita yang memang kita nggak kenal ya. Contohnya kayak di media sosial ini kan ada daftar pertemanannya. Biasanya kalau cewek yang nggak banyak masalah, yang bener cuma cewek-cewek normal itu, biasanya temennya tuh nggak mungkin di privat ya, jadi kita bisa lihat story-nya ini. Kemudian foto guys ya, foto dari uploadan kamera bagus sama kamera handphone ini pasti beda. Biasanya rombongan para penipu itu dia pakai foto orang ya, foto cewek. Yang biasanya kalau dia nyari korban cowok, ceweknya cakep-cakep. Dia nyari korban cewek, cowoknya ganteng-ganteng guys ya, yang dipakai maksudnya fotonya itu. Selanjutnya buat teman-teman itu nggak usah lah kirim-kirim foto atau apa, atau mungkin yang ketemuan sama pacarnya, pasangannya, sampai foto-foto kemesraan, atau apalagi sampai di hotel foto-foto, itu nggak usah lah guys kayak gitu ya, normal-normal aja. Kemudian jangan sampai kita ini ngirim-ngirim uang ya guys ya, karena tujuannya cuma satu ya. Gue di video gue sebelumnya tuh yang masalah penipuan itu udah gue share juga, semua berujung di uang ya, apapun ceritanya semua berujung di uang. Nah sekarang kalau teman-teman kira-kira sampai kirim foto kayak gitu, nah kalau tiba-tiba fotonya itu dimanfaatin atau disebarluaskan, siapa yang rugi guys gitu kan. Yang ketiga, telusuri selanjutnya ya, lupa gue nomor berapa itu, telusuri lingkaran pertemanannya. Karena itu sangat penting banget. Biasanya kalau penipu-penipu ini pertemanannya ini ngacak guys ya, ngacak dia.
nggak ada hubungannya sama sekolahnya, kerjaannya atau apa, dia ngacak dia. Yang penting kelihatan temennya banyak kayak gitu. Nah, terus buat teman-teman yang ngerasain seperti kejadian kawan gue ini guys, seandainya teman orang itu bisa diajak video call, jangan fokus ke muka ya guys ya, jangan fokus ke muka saat video call. Lihat kanan kiri, jangan fokus ke muka aja, jangan lihat kanan kiri. Karena kalau teman-teman hanya fokus ke muka, nggak lihat kanan kiri, itu suka sering terjebak di situ. Karena bisa aja kan dia ini ada di suatu tempat ya, tempat pengasingan atau tempat apa, ya dia memanfaatkan ponsel untuk mencari uang, itu kan bisa aja guys. Gue mau sebut nama tempat A, B, C, nanti jadi masalah. Jadi gue hanya fokus ada di suatu tempat gitu aja ya. Mungkin teman-teman yang pernah jadi korban atau yang tahu mungkin udah paham lah gitu. Selanjutnya guys, kalau ngadepin penipu-penipu modus cinta seperti itu, kalau bisa jangan dimasukin hati guys, jangan dimasukin hati. Buat asik-asikan aja kalau pengen ini, tapi jangan sampai kemakan ya, ingat ya, jangan sampai kemakan. Nggak perlu kita ngirim-ngirim foto. Kalaupun mau ngirim foto apa ya, foto alam atau foto mobil, foto apa, jangan foto kita. Takutnya dimanfaatkan untuk menipu tempat lain gitu guys ya, menipu korban lain, takutnya gitu. Lanjutnya tadi udah gue bahas ya masalah uang. Semua penipu mau cinta, mau modus barang, mau modus lelang, ini cuma satu, minta uang. Bedanya kalau modus cinta ini mungkin dia mintanya nggak banyak-banyak dulu, 1 juta, 2 juta, pulsa lah, inilah kayak gitu ya. Selanjutnya di video gue sebelumnya juga tuh pernah gue bahas ya, untuk para kaum cewek biasanya itu penipu-penipu modus cinta ini dia pakai pasang foto instansi ya, anggota, contoh kayak anggota TNI, polisi atau PNS gitu ya, yang ganteng-ganteng tuh biasanya tuh. Nah, korbannya nih guys ya, ingat korbannya. Biasanya korban-korban apa, penipu-penipu model modus cinta ini dia mencari korbannya ya, maaf ya, yang mukanya kayak gua gini guys ya, mukanya menengah bawah gitu ya, maaf ini mah ya. Cuma biasanya kan muka yang kayak gua gini nih, ini jarangnya mau guys ya. Sekalinya ada cowok ganteng atau cewek yang cantik datang atau ngedeket ke kita, ini gue pasti udah baper banget guys gitu ya. Jadi kalau bisa mereka itu menggunakan foto-foto yang kalau dia pelakunya tuh cowok, dia pakai pasang foto yang ganteng. Kalau yang cewek ini pasang foto cewek yang cantik gitu guys ya. Ini banyak banget kejadian seperti ini. Apalagi sekarang dunia maya nih kayak di TikTok, di FB, di Instagram ini gila-gilaan guys. Aplikasi untuk ngedit-ngedit foto ini banyak banget gitu. Jadi buat teman-teman ini memang harus ekstra hati-hati ya. Kalaupun mau kenalan sama cewek atau mau kenalan sama cowok, lihat circle temennya, perhatiin, dan gak usah ngirim-ngirim dulu, gak usah ngirim uang, ngirim foto, ngirim apa, gak usah ya guys ya. Oke, jadi segitu dulu cerita singkat tentang kejahatan modus cinta guys ya, modus cinta yang sering terjadi di belakangan waktu ini guys ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kritik saran silahkan tulis aja di kolom komentar. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian informasi. Ini hanya video tentang edukasi aja, mudah-mudahan nggak ada lagi korban-korban penipuan modus cinta ya. Ingat terakhir ini uang guys. Sampai ketemu lagi di video Mas Super Project. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Maju terus pejuang cinta. Halo, Om Swastiastu Semeton. Kira-kira sedang nyaksiang Mas Super Project. Dan like dan subscribe. Apang Mas Super Project semakin berkembang. Ngiring.